Mas, Hmm. Pak, irene puasa Rejebnya bisa palsu, Pak. Berarti puasa ini kok nggih haram napa rasah maksudnya? Sopo iki takon iki? Padine males poso. Ya enten kautamaan itu berarti ya Ngene lho. Poso sunah ya. Sing sunah-sunah kuwi. Sunah dalam definisi fikih lho. Sunah dalam definisi fikih kuwi nek dilakoni entuk ganjaran, mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa ngono. Sunah dalam definisi fikih. Mergo kesunahan, sunah sendiri itu kan beda meneh definisine. Misalnya sunah dalam ilmu hadis beda meneh. Sunah dalam ilmu tarikh, sejarah beda meneh. Sunah dalam definisi ilmu akidah, ilmu kalam beda meneh. Jadine sing dimaksud neng kene kesunahan dalam definisi ilmu fikih, dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kuwi kesunahan-kesunahan kuwi, entah itu puasa, entah itu sholat, entah itu sedekah, kuwi asline kan gak enek jenenge. Tidak ada namanya. Ora enek sing jenenge poso Rejeb, utawa poso Arafah, utawa poso Asyura. Tidak ada namanya. Penamaan itu hanya terkait dengan waktu dan situasi ketika melaksanakan ibadah-ibadah tambahan tersebut. Misalnya wong bengi dianjurkan untuk sholat sunnah, bangkit dari tidurnya diarani sholat tahajud. Mula sholat sunnah apa wae sing dilakoni ketika dhek iki wis tangi turu, kuwi diarani tahajud. Wong tembe mlebu masjid kon menghormati masjid dengan cara melaksanakan sholat terlebih dahulu sebelum duduk. Mula kowe begitu mlebu masjid, sholat sunnah apa wae sing mbok lakoni kuwi ya kalebu sholat tahiyatul masjid dan seterusnya. Kowe enek pilihan, beberapa pilihan, bingung menentukan. Kon Kanjeng Nabi kalau dihadapkan pada situasi seperti itu, kon sholat. Mula untuk mencari pilihan yang terbaik, mencari petunjuk, menentukan pilihan yang terbaik, kuwi basa Arab istikharah. Mula sholat sunnah kuwi diarani sholat sunnah istikharah. Lho kan gur ngono to. Penamaan-penamaan itu kan hanya berhubungan dengan waktu dan situasi yang dihadapi supaya ulama dalam mengajarkan kepada para muridnya, santri-santri ini lebih gampang. Poso ya ngono, berhubungan dengan keutamaan hari atau bulan yang sedang dilaksanakan puasa tersebut. Misalnya Kanjeng Nabi ngendika nek dina Arafah kuwi mulya, mula dianjurke kon poso ketika hari Arafah. Terus posone disebut puasa Arafah ngono to. 10 Muharram kuwi dina sing mulya, dianjurkan untuk berpuasa. Mula posone diarani poso Asyura 10 Muharram, tanggal 10 bulan Syura. Begitu juga Rejeb ki bulan sing mulya, mergo Kanjeng Nabi untuk perintah salat Isra Mi'raj kuwi bulan Rajab, 1 tahun sebelum hijrah. Mula ya diarani poso Rejeb ngono tok to. Nah, penamaan-penamaan itu hanya sekedar untuk memudahkan dalam kita membedakan satu kesunahan dengan kesunahan yang lain. Sedekah yang ngono, infak yang ngono, dan seterusnya. Ana sing sifate fardu, ana sing sifate sunah. Lah sing sunah kuwi sifat iki mutlak. Mutlak. Kapanpun kamu ingin puasa ya puasa saja, tanpa tergantung dengan penamaan tertentu. Apa dijenengi poso Senin Kemis, apa dijenengi poso Daud atau jenengi poso apa, sekali lagi penamaan itu hanya terkait dengan situasi dan waktu yang sedang dihadapi. Poso, sholat yang ngono, lakoni wae selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka kamu mutlak puasa kapanpun boleh. Sholat yang ngono, sholat selama tidak ada dalil yang mengharamkan pada waktu tertentu untuk diharamkannya sholat, kowe sholat mutlak kapan wae oleh. Sedekah yang ngono. Dadine nek sing fardu nek ora nek perintah nglakoni ya aja mbok lakoni. Misalnya sholat fardu iki lak ping 5, ya sudah laksanakan 5 kali itu saja yang bersifat fardu, wajib harus dilakukan pada waktu tertentu. Kuwi fardu, aja mbok tambahi, aja mbok kurangi. Nek sing fardune poso apa Ramadan setahun sekali, ya wis bulan Ramadan itulah fardu. Jangan menganggap ada puasa lain selain Ramadan yang bersifat fardu selain Ramadan ini.
sedekah yang ngono, sedekah wajib ki apa jenenge? Sedekah wajib ki jenenge zakat. Jangan menganggap ada sedekah lain yang wajib selain sedekah wajib tersebut, yaitu zakat, dengan kadar ukuran tertentu, syarat-syarat tertentu, sehingga mengeluarkan kewajiban sedekah yang sifatnya wajib jenenge zakat. Poso yang ngono. Nah, sing di luar fardu kuwi jenenge ya ibadah tambahan lah. Kalau dalam definisi fikih ya hukumnya sunnah. Atau kalau dalam bahasa pangandikane Kanjeng Nabi, ono hadis ibadah tambahan di luar fardu itu disebut nafilah, atau jamaknya disebut nawafil, kan ngono loh. Selama tidak ada larangan dalam kita melaksanakan ibadah tambahan itu pada waktu tertentu, maka mutlak ibadah-ibadah tambahan itu boleh kita laksanakan sebagai tambahan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat sing diharamke iki gur ana 5 wektu. Ketika ba'da subuh, jadi bar salat fardu subuh ora enek salat sunah setelah subuh, itu haram salat sunah ba'da salat fardu subuh. Terus ketika terbit matahari pas, ora oleh salat sunah apapun sampai matahari meninggi, kira-kira nek ning pandangan moto ya sekitar 1 tombak atau lebih, terus mlebu duha dan seterusnya. Terus ketika istiwa, matahari tepat di atas kepala, kuwi ora oleh salat sunah apapun, ngasih matahari geser, lingsir, geser ngulon setitik, mlebu zuhur. Terus salat sunah ba'da asar juga haram, tidak boleh tanpa ada sebab yang mendahului. Jadi ini bar salat fardu asar tidak boleh, tidak ada yang namanya salat ba'da asar. Terus ketika matahari tenggelam tepat minslep kae, lha kuwi ya ora oleh salat sunah apapun sampai matahari benar-benar tenggelam, muncul mega merah, masuk waktu maghrib. Kuwi nek salat di luar salat yang diharamkan pada waktu-waktu tersebut, mutlak salat sunah kapanpun boleh. Poso ya ngono, poso sing diharamke iki apa wae? Poso sing diharamke nomor 1 dina riyaya Idul Fitri, pada hari Idul Fitri ndak boleh. Terus pada hari raya Idul Adha kuwi haram puasa. Terus hari tasyrik 3 hari berturut-turut setelah Idul Adha. Idul Adha itu kan 10 Dzulhijjah, tasrike 11, 12, 13 Dzulhijjah kuwi haram poso. Siji meneh yaumus syak, hari yang meragukan. Mulai pertengahan bulan Ruwah toh utawa Syakban tanggal 15 munggah ngasih akhir ketemu Ramadan, itu kita tidak boleh puasa sunnah apapun kecuali kita menyambungnya dengan hari sebelumnya. Dina seurunge yaumus syak, sebelum setengah akhir bulan Syakban itu kita sudah biasa puasa terus bersambung sampai Ramadan, tidak masalah. Tapi nek biasane ora poso sunnah, ora disambung dengan hari sebelum yaumus syak, sebelum pertengahan Syakban yang akhir itu, maka kita tidak boleh kok ujuk-ujuk poso di hari yang mendekati bulan Ramadan kuwi, jenenge dina keraguan atau yaumus syak kuwi gak oleh. Kuwi haram poso. Sak liyane wektu-wektu sing diharamke poso kuwi mutlak arep saben dina poso ya ora apa-apa. Ngono lho. Itu sifatnya ibadah tambahan atau dalam bahasanya Kanjeng Nabi beliau menyebutnya sebagai nawafil. Jamak dari lafadz nafilah, ibadah tambahan. Semono uga salat yang ngono, di luar waktu yang diharamkan untuk salat tadi, mutlak salat sunnah apapun. Puasa juga begitu, sedekah juga begitu. Sedekah wajib kan benar, sedekah wajib itu namanya zakat. Di luar yang wajib, adewe pengen gawe ibadah tambahan, sedekah, infak apapun kepada siapapun, monggo kerso, lah kan ngono. Itu untuk usaha kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lah perkara poso Rejeb kuwi mau ya ngono, mutlak tergantung niat kita. Nek niate iki bulan sing mulya, mergo kewajiban salat diturunkan di bulan ini setahun sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi, kuwi di bulan Rajab Kanjeng Nabi ditimbali Gusti Allah, terus peristiwa Isra Mi'raj sing biasa tenar ya to, kabeh wong ngerti. Nah ketika itu kan para ulama juga berlomba-lomba meningkatkan ibadah. Enak sing meningkatkan sedekahnya, meningkatkan sholatnya, meningkatkan puasanya, meningkatkan zikirnya dan lain sebagainya. Monggo kerso, karena memang ini bulan yang mulia, ya ora apa-apa.
gue nambahi lebih mendekatkan diri pada waktu yang mulia. Kuwi lah gampang loh cara Kanjeng Nabi iku lak kowe pengen poso wae, pengen salat wae, pengen sedekah wae sebagai ibadah tambahan. Kanjeng Nabi lak ngendika nek kayak mau ki dipertanyakan apakah hadisnya jarine kuwi iki sahih apa ora. Terus wes Kanjeng mertua wes masuk toh, lanjut. Kanjeng Nabi ngendikaen lho, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, kekasihku, maka aku menyatakan genderang perang terhadapnya. Wih, terusane wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, yang lebih aku sukai daripada dengan sesuatu yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi ini wong mukmin ini gampang. Yang penting apa yang difardukan oleh Allah terhadapnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka itu cukup untuk dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sing fardu-fardu kuwi beres. Salate fardu beres. Apa meneh? Posone fardu beres. Sedekah fardu, zakat beres. Munggah haji, umroh nek mampu. Kalau mampu berangkat beres. Kalau enggak mampu ya sudah. Wih, yang penting anggere seorang hamba itu mendekati Allah dengan melaksanakan sebaik-baiknya yang fardu-fardu itu, maka itu cukup baginya. Neng Kanjeng Nabi terus ke wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatiku dengan nawafil, ibadah-ibadah tambahan, atau kalau dalam hukum fikih disebut kesunahan-kesunahan. Sunnah, mustahab, sesuatu yang disukai, sesuatu yang disunahkan, yang merupakan ibadah tambahan yang tidak fardu, sehingga aku mencintainya. Gusti Allah ngendika ngono. Hadis ini hadis qudsi. Kanjeng Nabi ngendika menjelaskan tentang apa yang telah difirmankan oleh Allah. Tapi firman Allah itu tidak tersebut dalam Al-Quran, tapi redaksinya disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Mula hadis ini disebut hadis qudsi. Hadis qudsi. Kanjeng Nabi ngendika tidak henti-hentinya hambaku mendekatiku dengan kesunahan-kesunahan, ibadah-ibadah tambahan sampai aku mencintainya. Lah kuwi lho. Dadine wong kuwi arep nyerak maring Gusti Allah dengan berbagai macam ibadah tambahan selama tidak ada larangan dalam ibadah tambahan yang dia lakukan, mutlak dilaksanakan. Ya kaya mau salat wae selama dia tidak melaksanakan sholat itu pada waktu-waktu yang diharamkan. Pengen poso wae kapanpun selama tidak berpuasa pada waktu-waktu yang diharamkan. Sodakoh wae selama dia tidak bersodakoh pada sesuatu yang diharamkan. Misalnya aku sodakoh peso, tapi aku ngerti peso iki neng wong sing tak sodakoh iki arep nggo mateni wong liya, ya aku haram sodakoh kepadanya, membantu dia melaksanakan pembunuhan, misalnya dendam karo sapa. Utawa aku sedekah golok, neng aku ngerti golok iki arep dienggo ngerampok neng dheke, ya kuwi sedekah sing ora oleh kan ngono-ngono kuwi. Selama tidak, yo bebas mutlak sedekah kapanpun kepada siapapun, infak dan lain sebagainya. Lah kuwi lho, mendekati Allah terus-menerus dengan nawafil, sesuatu yang disunahkan. Kayak sapa kayak motor lewat ngebut teman. Intinya kuwi, jadi mutlak selama kamu tidak melaksanakan ibadah tambahan itu semua pada waktu yang diharamkan. Terusannya hadis, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengan pendengarannya itu. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi.
dan menjadi penglihatannya, yang dia melihat dengan penglihatannya itu. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dia memukul dengan tangannya itu. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia berjalan menggunakan kakinya itu. Walain sa'alani la'u'tiyannahu, dan apabila dia meminta apapun kepadaku, maka pasti aku akan memberikan. Walain ista'adani la'u'idannahu, dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan melindunginya. Lah kuwi hadis nek sing nakokne kuwi iki sahih apa ora? Rawahul Bukhari, diriwayatke Imam Bukhari. Sahih. Oleh kadang-kadang gayane wong-wong iki kuwi hadis sahih apa ora? Apa dhaif? Apa palsu? Apa maudhu? Piye? Oh, dhewe paham ilmu hadis wae ora kok. Kuwi kadang-kadang akeh wong sing bodho ning sok ngerti. Balik meneh ning permasalahan kae mau. Maka siapapun orang ingin berpuasa, kapanpun, dimanapun, selama dia tidak melaksanakannya pada waktu-waktu yang diharamkan, mutlak boleh harap saben dina poso ya apa-apa. Lebih baik lagi apabila dia berpuasa pada waktu-waktu yang dimuliakan, pada hari-hari yang mulia, pada bulan-bulan yang mulia. Sekedar lebih mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil itu tadi, gak masalah. Termasuk bulan Rajab yang merupakan bulan yang mulia. Salat yang ngono, sedekah yang ngono. Zikir, memperbanyak zikir kapanpun ya gak masalah. Enek kaidah ngene nek nang fikih. Al aslu fil asya al ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrim. Hukum asal, hukum asli, pokok dasar dari segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai adanya dalil yang mengharamkan. Selama nggak ada dalil yang mengharamkan ya boleh-boleh saja. Wih, dasar hukumnya itu. Terus apakah hadis yang berkenaan dengan bulan Rajab itu palsu atau tidak, atau katanya itu kemuliaannya itu kok seakan-akan sangat mulia sekali, sampai-sampai menurut asumsi mereka yang membaca itu kok seakan-akan lebih mulia daripada bulan Ramadan dan seterusnya. Sing dipermasalahkan hadis kuwi to. Aku yakin hadis kuwi diwaca ning Kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab. Beliau sang pengarang mencuplik hadis itu yang beliau sebut sebagai hadis, meskipun oleh para akademisi ahli hadis mempermasalahkannya. Ini loh, sing pertama, Kitab Durratun Nasihin itu bukan kitab hadis, tapi kitab nasihat, kitab mau itu. Pengarangnya jenenge Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Beliau ulama yang tinggal di Istanbul, Konstantinopel, Turki. Wafat 1824. Beliau wafat pada tahun 1824 Masehi, berarti tepat 100 tahun sebelum keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani. Mampir, Mbah. Pinara. Oh, nggih. Nggih, monggo. Oh, ngaten, nggih, nggih. Nggih. Kuwi Syekh Utsman bin Hasan yang mengarang kitab Durratun Nasihin itu hidup pada masa ketika tepat 100 tahun sebelum keruntuhan Turki Utsmani. Kekhalifahan Turki Utsmani kan runtuh secara resmi kan tahun 1924 dengan dideklarasikannya Republik Turki oleh sapa kae? Mustafa Kemal Atatürk. Beliau menulis kitab Durratun Nasihin itu sebagai nasihat, motivasi yang melihat ketika itu umat mulai loyo untuk beribadah. Sehingga kitab Durratun Nasihin beliau tulis itu sebagai kitab motivasi, kitab penyemangat untuk lebih meningkatkan lagi ibadah. Terus beliau di situ menuliskan tentang berbagai macam keutamaan ibadah, keutamaan bulan Ramadan, keutamaan Rajab, dan berbagai macam keutamaan amaliyah ibadah yang lainnya. Di mana ketika itu krisis
orang-orang lebih disibukkan urusan politik, urusan kenegaraan, urusan ekonomi daripada urusan ibadah itu sendiri, sehingga beliau menulis kitab itu. Lalu apakah yang beliau cuplik itu hadisnya itu sahih atau hasan atau dhaif atau hadis ahad atau hadis macam-macam, mursal dan seterusnya? Beliau tidak sedang menulis kitab hadis, tapi sekedar kitab motivasi. Semua motivasi yang beliau anggap sebagai dalil yang bisa mendukung argumentasi untuk menyemangati umat meningkatkan amaliyah ibadahnya lagi, beliau cuplik saja, beliau tulis. Jadi dalam kitab itu yang paling penting adalah tujuan utamanya untuk menyemangati umat supaya ini nambah anggene semangat ibadah. Ini penting dicatat. Kenapa? Karena bisa saja sarana atau alat yang digunakan untuk memotivasi itu mungkin kurang akurat, tapi hasil yang ingin dicapai sangat akurat dan banyak membawa perubahan. Oke, wong mukmin sing malih semangat ibadah karena termotivasi kitab yang beliau tulis. Neng fikih, kalau kita menarik pada dimensi hukum fikih, kuwi ana kaidah. Dalam usul fikih ada kaidah yuhtafaru fil wasail ma la yuhtafaru fil maqasid. Diampuni segala sesuatu yang menjadi wasilah, menjadi lantaran untuk mencapai sesuatu, itu lebih mudah diampuni, tidak dengan apabila kesalahan itu terletak pada tujuan. Jadi sesuatu yang menjadi lantaran itu lebih mudah diampuni daripada kalau kesalahan itu terdapat pada tujuan dari sesuatu perbuatan. Kalau anggap wae kitab Duratun Nasihin atau kitab serupa yang berupa motivasi itu adalah merupakan lantaran, tujuannya adalah agar orang-orang lebih semangat lagi beribadah. Tujuannya tercapai toh, insya Allah moga-moga yang menjadi lantaran itu lebih mudah untuk diampuni. Pada karo kitab Ihya ditulis Imam Ghazali, itu kan banyak sekali beliau mencuplik hadis dari yang paling sahih sampai yang paling lemah, itu berbagai macam beliau sampaikan. Tapi kitab Ihya itu bukan kitab hadis. Tujuannya adalah untuk membawa umat Islam menuju ke spiritualitas yang lebih tinggi lagi, dan tercapai itu pirang-pirang ribuan manusia menjadi wali, menjadi kekasihnya Gusti Allah karena mempelajari kitab Ihya tersebut dengan berbagai macam dilematis yang terdapat di dalamnya. Itu semua menjadi lantaran, tapi tujuannya tercapai. Mula kalau kita mengambil kaidah ma yutawassalu ilal wajib fahuwa wajib, wa ma yatawassalu bihi ila sunnah fahuwa sunnah, wa ma yatawassalu bihi ilal harami fahuwal haram. Sesuatu yang menjadi lantaran menuju perkara wajib, ya lantaran itu menjadi wajib. Sesuatu yang menjadi lantaran menuju perkara sunnah, maka sesuatu itu menjadi sunnah. Dan sesuatu yang menjadi lantaran atau perantara menuju perkara haram, maka sesuatu itu menjadi haram. Di sini titik tekannya adalah tujuan yang ingin dicapai. Maka kalau kita melihat kemanfaatannya, ternyata kemanfaatan yang dicapai jauh lebih besar daripada beberapa polemik atau permasalahan yang terdapat dalam suatu kitab atau apapun yang menjadi perantara yang dilakukan oleh para ulama. Dan jangan khawatir, mereka itu orang-orang yang saya yakin barokahnya sangat besar. Bukti nih, kitab kuwi wis berapa ratus tahun bertahan saat ini. Kalau kitab itu tidak berkah, pasti sudah hilang. Kalau ya beberapa permasalahan itu perlu diingat sekali lagi, kuwi kitab nasihat bukan kitab hadis. Kalau kitab hadis itu tujuan utamanya adalah untuk memverifikasi kesohihan hadis tersebut, sehingga bisa dipisahkan ini tingkatan hadis yang sangat sahih, iki hadis sing hasan, iki sing dhaif, lemah dan seterusnya, iki maudhu, palsu dan seterusnya. Memang tujuannya dari ditulisnya kitab hadis untuk memverifikasi seperti itu. Berbeda dengan kitab-kitab yang selain hadis lho. Iki penting dingerteni. Kalau tidak, nanti umat salah paham. Dikirone dimensi ilmu itu hanya ilmu hadis saja atau hanya ilmu tafsir saja. Mulakno sumamane ade pengen poso, ya poso wae, apalagi pada bulan-bulan yang mulia. Nek males poso ya wis,
ora usah ngalang-ngalangi wong sing pengen poso. Apabila beliau di kitab Duratun Nasihin itu menyampaikan beberapa pernyataan yang seakan-akan keutamaan bulan Rajab, dibukakan pintu surga yang berjumlah 8, ditutup pintu neraka yang berjumlah 7 dan seterusnya, dan seakan-akan kemuliaannya lebih dari bulan Ramadan. Yang bilang bulan Rajab itu lebih mulia dari bulan Ramadan itu siapa? Dalam kitab itu pun tidak disebutkan demikian, bahwa bulan Rajab itu bulan yang sangat mulia dengan keutamaan yang luar biasa tersebut. Dan kalau kemuliaannya sedemikian besar, iya berarti bulan Ramadan lebih mulia lagi ini loh. Tidak terus berarti ora usah sedekah, wong sedekah ning bulan kuwi wis nutup kaya dene ganjaran berapa tahun ngono to. Oh berarti wis ora usah poso liyane, wong poso kuwi wae iso nglebur dosa sekian tahun ngono to. Bedakan antara kualitas dan kuantitas. Kuwi ya jan wong iki aneh. Padha karo tafakur, berpikir tentang keilmuan 1 jam sesaat itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah. Misalnya ada yang redaksi menyebutkan 70 tahun atau ibadah setahun lebih baik. Orang terus ketika kita sudah tafakur 1 jam berarti ora usah ibadah setahun, ora sholat, ora poso, ora opo. Ya ndak seperti itu. Bedakan antara itu bernilai kualitas dengan kuantitas. Ngono lho. Padha karo orang yang membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, maka pahalanya sama dengan membaca Al-Quran sepenuhnya. Dianggap menyamai dengan orang yang dengan susah payah membaca Al-Quran dari awal surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, ngasih An-Nas rampung. Ora usah repot-repot ngono, aku maca Qul Huwa ping 3 wis padha karo wong khatam Quran sepenuhnya dari awal sampai akhir. Ganjarane lho, pahalanya dinilai dari kualitas. Secara kuantitas orang yang membaca dari awal sampai akhir ada lagi al-ajru biqadri ta'ab, bahwa pahala itu juga tergantung dari kesusahan rekoso yang dihadapi. Ini loh. Jadi wongnya kadang-kadang ora iso bedakne sesuatu yang seperti ini. Pada akhirnya yo tidak ada urusannya loh dimensine iki. Kita membicarakan masalah hukum atau masalah ilmu hadis atau masalah mauidhah, nasihat, motivasi. Apakah kita dalam dimensi keilmuan ilmu tafsir atau ilmu hadis atau ilmu nahwu sorof bahasa atau ilmu akidah kalam kuwi lak wis beda kabeh. Harus bisa ada kompartementalisasi di dalam pikiran kita, memilah-milah. Kalau tidak kacau campur baur kuwi. Kalau ya akhirnya ya sinau meneh lah. Dan jangan mudah-mudah menyebarkan hal-hal yang seperti itu yang bisa memicu apa jenenge lemahnya semangat orang-orang yang ingin mulai semangat untuk beribadah. Nek dhek males poso ya ora usah poso ngono wae, ora usah gampang menyebarkan suatu informasi yang dia tidak tahu konsekuensinya, resikonya, karena dia tidak dalam bidang keilmuan itu. Dia tidak paham dengan apa yang dia lakukan, tanpa sadar bisa melakukan kerusakan yang lebih besar. Lo hati-hati nek wis ngono, iso mlebu ancamane Kanjeng Nabi lho, lah ya malah repot to. Itu kadang-kadang ya sedih nek wong sik ngono-ngono. Tulis. Kanjeng mertua mangkat dinas. Balik meneh kuwi suatu informasi ketika dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain itu kan belum tentu bisa cocok. Misalnya informasi kuwi disampaikan di suatu tempat dengan audien tertentu, itu ketika informasi itu dibawa ke tempat yang lain dengan kondisi yang berbeda juga bisa merubah dari tujuan yang seharusnya ternyata menjadi tidak akurat, atau berbeda zaman informasi kuwi tahun piro terus disampaikan meneh neng tahun iki misalnya, itu kan juga sudah beda keadaan. Mulane ora gampang menyebarkan informasi. Dipikir kita tenanan dhisik toh. Jangan terjebak dalam kebodohanmu sendiri. Tanpa sadar kamu membuat kerusakan. Bahkan ketika kita sudah memeriksa, diverifikasi bahwa informasi ini benar,
oh ya pancen bener diomongke kuwi bener, situasine ya bener, kondisine bener, wong-wong sing apa jenenge dalam audien itu juga cocok dengan informasi yang mereka peroleh. Wes pas kabeh. Ketika kita bawa informasi itu di daerah yang lain, di daerah kita misalnya, belum tentu informasi itu menjadi cocok di daerah ini. Harus dipikirkan dulu, iki informasi wis pancen bener, bukan berita bohong, bukan hoak. Tapi kalau saya sampaikan di sini, dihitung lagi kira-kira manfaat dengan bahayanya besar mana lho. Dipikir tenan, apakah ini lebih banyak manfaatnya untuk saudara-saudara saya di sini atau malah justru lebih membahayakan. Lah kuwi aku dipikir. Nek ora ya malah luwih bahaya, ya ditahan, tidak seperti itu. Kalau tidak, dia terjerat dalam sesuatu yang tidak dipahaminya, di luar pemahamannya, di luar keilmuannya. Dia tidak memahami apa yang dia lakukan tanpa ilmu. Oh, iso diancam nih. Kanjeng Nabi lah yang ngendika, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama wal ard. Barang siapa berfatwa tanpa ilmu, maka dia dilaknat oleh malaikat langit dan bumi. Wa fi riwayatin la'anahullahu wal malaikatu wan nasu ajmain. Dan dalam riwayat yang lain, maka dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Itulah repot toh. Karena pada sesuatu yang tidak kamu kuasai, tidak kamu pahami, jangan serta-merta ikut campur, terus begitu saja seakan-akan kamu sudah memahaminya, menyebarkannya dan seterusnya. Ini iso bahaya. Mula nek cara Imam Ghazali ning Ihya ge ekstrim ge bahasane pernyataan Imam Ghazali. Wong sing maksiat, dia itu dalam kesehariannya banyak melakukan dosa maksiat, itu lebih baik baginya. Orang awam yang seperti itu, orang awam yang banyak melakukan maksiat, itu jauh lebih baik daripada apabila orang awam itu berkecimpung dalam keilmuan yang dia tidak memahaminya, berbicara tentang agama yang dia tidak mengerti. Ini bahayanya luwih gede, karena dia bisa sesat dan menyesatkan yang lainnya, merusak agama tanpa dia sadari. Loh, lah ilmu kuwi sing jenenge ilmu ki apa? Bukan hanya kamu hafal banyak hal, hafal A, B, C, D, F, G, terus kamu merasa kamu orang yang berilmu. Tidak, kalau hanya seperti itu kamu hanya seperti alat fotokopi, berkaya kaset, copy paste. Nek bahasane Gus Dur biyen ya kuwi wong berapal akeh, hanya menghafal banyak hal, tapi dia tidak memahami, ya tidak beda dengan kaset, berkaya rekaman. Nah, ilmu kuwi apa? Al ilmu ma tafhamuhu la ma tahfazuhu. Jenenge ilmu kuwi sesuatu yang kamu pahami, bukan hanya sesuatu yang kamu hafalkan saja. Kalau kamu hanya hafal, kamu hanya mengoreksi cuplikan copy paste dari ilmu, padha kaya tukang apoteker, tukang apotek ki lak ngoleksi obat pirang-pirang gitu ning warunge to. Tapi dia bukan dokter. Lah dokter itu paham ramuan, paham komposisi obat, sehingga ketika ada penyakit ini, maka dia tahu obat yang dibuat harus mengandung ini, dan ini. Apapun merek obat itu tidak masalah, yang penting ada kandungan ini, diracik, terus dosisnya sekian, dikonsumsi sehari sekian, selama sekian waktu. Itu dokter yang paham betul, tidak peduli apapun mereknya. Kalau tukang apotek, dia apal semua obat, mengoleksi berbagai macam, tahu harganya, tapi dia tidak paham tentang ilmu pengobatan. Jadi wong sing gur akeh apal tok tapi cacat dalam pemahaman, tidak baik dalam pemahaman, ya gur kaya tukang apotek, dia apoteker tapi bukan dokter. Lah kuwi. Lo ilmu itu adalah sesuatu yang kamu pahami, bukan hanya sekedar apa yang kamu hafal. Syukur-syukur ya akeh hafal, turna yo paham, itu luwih apik meneh. Dan jangan salah, al-fahmu dengan al-fiqhu itu beda. Faham itu kamu mengerti dan bisa menggabungkan beberapa informasi dalam satu hal tertentu. Nek fikih itu kamu memahami semua dimensi keilmuan, kamu bisa melihatnya secara komprehensif, itulah fikih. Jadi kalau kamu memahami tentang apa misalnya ayam jago misalnya, kamu melihat ayam jago secara utuh keseluruhan, sehingga kamu paham betul semua tentang ayam jago.
dari belakang, dari depan, dari samping, dari atas, dari bawah, bahkan ngasih jeruan sampai yang organ dalam ayam jago kamu juga paham, semua keseluruhan itu namanya fikih. Meskipun dalam terjemahan itu juga diterjemahkan sebagai paham, tapi fikih itu pemahaman yang seperti itu. Melakno nek zaman biyen ilmu tauhid itu juga fikih, ilmu tasawuf juga fikih, ilmu bahasa, nahwu, shorob, mantek, balaghah itu juga fikih. Semua bidang keilmuan itu fikih. Sampai akhirnya ilmu fikih yang kita kenal hari ini itu dipisahkan supaya kitab fikih tidak terlalu tebal, bahwa hanya mengurusi hukum secara zahir. Oh, iki sing jenenge ilmu fikih. Terus tentang ketuhanan, ilmu tauhid, akidah, ilmu kalam, ilmu bahasa, nahwu, shorob, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, mustalah hadis, dan seterusnya. Dipisah-pisah supaya memudahkan para pelajar, para santri untuk memahaminya. Tapi kesemuanya itu fikih. Nah, kalau kamu bisa paham dimensi ilmu, bukan hanya pada satu dimensi ilmu saja, orang terus kowe iki paham ilmu hadis terus seakan-akan selain satu patokan parameter ilmu hadis ini saja, maka yang lainnya kamu anggap salah, kamu cacat logika. Tidak seperti itu cara kerja dimensi keilmuan. Atau kamu hanya paham ilmu fikih saja secara hukum zahir yang seperti kita kenal hari ini, terus ketika menyalahi parameter ilmu fikih yang kamu kenal hari ini itu, yang lainnya kamu anggap salah, itu juga cacat logika. Kamu belum fikih, kamu belum al-faqih, belum ahli fikih, belum paham secara komprehensif dalam ilmu keagamaan. Padahal kan Nabi lah kan dikata mayuridillahu bi khairan bifaqih bifiddin. Sing sapa wonge, siapapun yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka dia difikihkan dalam agama. Bukan hanya difahamkan pada paham tertentu saja, tapi paham agama secara komprehensif, meluas menyeluruh. Lah kuwi mulakno nek urung paham tenan, gur ngerti-ngertian, gur mempelajari sangka media sosial, YouTube, Facebook, apa meneh, Instagram utawa Google atau apapun, kamu tidak ahli dalam bidang keagamaan, jangan serta-merta terus kamu seakan-akan sudah paham semuanya, terus ada share-sharean apa kamu share, kamu sebarkan, informasi apa langsung saja kamu teruskan, tapi kamu tanpa sadar bisa saja membuat kerusakan. Kusik to, udu ahline, ngono lho. Wong ora paham ilmu perbengkelan kok wani buka bengkel, kuwi ya malah ngerusak kendaraane wong pirang-pirang. Malah jadi dawa banget ngene. Ya mergane pertanyaanmu itu harus dijelaskan panjang lebar. Nek ora lengkap sisan, marakne salah paham. Ngono lho. Lho ya bulan Rajab iki pengen poso ya gari poso, sapa pengen poso ya poso. Ora pengen poso ya wis ya ora wajib kok. Sunah-sunah, pengen sholat sunah. Pengen sholat sunah ya gari sholat wae. Ora ya ora apa-apa, ora wajib kok. Zikir seakai-akai lafaz apapun yang digunakan gak masalah. Niate semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kok ora pengen ya ora apa-apa. Tapi jangan sampai kita membuat sesuatu yang mengendurkan semangat saudara kita yang sudah mulai ingin melatih kedekatannya dengan Allah, nambah semangat ibadah, terus kita halang-halangi dengan informasi yang terkadang tanpa kita sadari justru malah membuat kerusakan dan seterusnya. Ya intine ngono. Yes toh, malah jadi dawa ini. Ya ning yo kuwi pisan meneh anggere ora lengkap malah marake salah paham. Itu pun ya sebenarnya ini tadi sing ketoke wis dawa iku jane ya urung lengkap. Mau ya mosok pemahaman keagamaan yang sedemikian luasnya hanya dijelaskan dalam berapa menit atau berapa puluh menit itu ya nggak mungkin loh. Loh ya anggere enek sing urung paham meneh, urung jelas. Iki lak mbok rekam to iki. Aku ngerti iki lak mbok rekam ben sumpamane kowe ditakoni yo iso nyauri ngono to. Mumpung mbok rekam yo sisan wae. Umpamane enek sing ora jelas kon dolan rene, ayo ngobrol. Kesalahpahaman apa bisa kita kupas sedikit demi sedikit. Sehingga yo luwih padang, tur yo nek iso aja lali.
Bawa kopi karo udut. Kopi apa tuh? Oh. Iya toh, udan-udan ngene ya karo ngopi lah ya seger. Kuwi. Yo, ya ora apa-apa mun enek sing takon meneh permasalahan apa ya gur gari sampekno wae ning aku engko lak bisa dibahas bareng-bareng. Nek aku ora ngerti, ya gari aku barang ya sinau meneh lak beres toh. Gak enak kebenaran mutlak sing merasa dirinya paling puncak, enggak ada. Semua bertumbuh berkembang ya tetap sinau terus. Aku ngasih saiki ya sik seneng sinau terus. Ya maca terus. Ya tafakur terus seterusnya. Ulama kuwi begitu mandek sinau dia bukan lagi ulama. Ketika dia berhenti belajar dia bukan lagi ulama. Ulama itu ciri-cirinya tidak pernah berhenti belajar sampai ajal menjemputnya. Wes lah, ya kecut pengen ngudut. Nek kuwi mbok rekam ya nek ono sisan. Apa? Hah? Ya sisan tak tutup nggo salam to ben keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ora salam. Apa ya?